Assalamualaikum. Ada beberapa film yang memang sangat keren untuk diceritakan. Hingga kadang cerita dari film tersebut begitu membekas karena alur yang bagus serta cerita yang bikin penasaran dan bikin betah untuk ditonton. Salah satu film keren ini judulnya Hansel and Gretel yang begitu sangat memukau sob. Film ini sendiri bercerita tentang seseorang yang terjebak dalam sebuah rumah misterius di tengah hutan. Setelah itu, keanehan demi keanehan pun terjadi, hingga kita dibuat jadi menebak-nebak tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. So, langsung aja. Kisah dimulai dengan seseorang yang tengah berlari dalam hutan yang seperti kebingungan, sementara hari saat itu sudah mulai gelap. Laki-laki itu bernama Yunsu. Ternyata, Yunsu mengalami kecelakaan mobil di mana sebelumnya ia terlihat mengendarai mobil sambil menelepon pacarnya. Dan saat sang pacar mengabari Yunsu bahwa ia tengah mengandung anak mereka, sesuatu seperti berada di jalan, hingga membuat Yunsu menjadi tidak fokus. Dan terjadilah kecelakaan itu hingga membuat mobil Yunsu masuk ke dalam jurang di sebuah hutan. Ia pun lalu tersadar saat hari sudah mulai gelap dan lalu terbangun karena merasa silau oleh cahaya penerang yang dibawa oleh seseorang yang ternyata itu adalah seorang gadis kecil. Gadis itu pun lalu menghampiri Yunsu. Yunsu yang masih linglung pun merasa bingung atas kondisinya. Namun sang gadis yang ternyata bernama Yonghae langsung menuntun Yunsu untuk ikut bersamanya. Karena Yunsu tidak tahu arah jalan keluar dari hutan itu, ia pun menerus saja. Karena tidak ada kecurigaan apapun ketika melihat Yonghae yang tampak seperti gadis pada umumnya. Ternyata malam itu Yonghae akan memberikan Yunsu tumpangan untuk menginap di rumahnya. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana di tengah hutan yang tertata rapi dan tampak terang. Di depan rumah tertulis rumah anak-anak yang bahagia. Ketika Yunsu sudah masuk ke pekarangan rumah, tak lama kemudian seorang pria datang yang mengaku sebagai ayahnya Yonghae. Anggota keluarga yang lain pun ikut datang dan mereka sangat ramah dan menyambut kedatangan Yunsu. Setelah mereka mengobati Yunsu, mereka pun lalu memperkenalkan seluruh anggota keluarga. Selain ayah dan ibu, ada anak laki-laki yang bernama Manbuk, Yonghae, dan anak yang paling kecil yang bernama Jungsun. Mereka terlihat sangat bahagia. Lalu ketika Yunsu meminta izin untuk meminjam telepon karena ponselnya mati, si ayah bilang jika sambungan telepon mereka sudah mati beberapa hari yang lalu. Meski mereka sudah mencoba melaporkannya, tapi sampai saat ini belum ada petugas yang datang. Dan tak lama setelah itu, di tengah pembicaraan, Yunsu tiba-tiba sangat mengantuk, hingga akhirnya ia tertidur. Keesokan harinya, saat terbangun, ia langsung mencoba menghubungi pacarnya. Namun ternyata tidak ada sinyal di tempat itu. Yonghae pun datang dan mengajak Yunsu untuk makan bersama. Saat sedang makan, Yunsu kemudian menanyakan tentang telepon karena dia membutuhkannya untuk menghubungi ibunya. Yunsu mengatakan jika ibunya bisa saja meninggal karena sudah tua dan sedang dalam keadaan kritis, maka ia pun harus segera pulang. Tapi di satu sisi Yunsu mengatakan jika ia tidak terlalu dekat dengan ibunya. Mendengar itu Manbuk terlihat sedikit emosi dan bilang jika mempunyai seorang ibu adalah hal yang paling menyenangkan yang ada di dunia. Kemudian si ibu lalu segera menenangkan Manbuk dan Yunsu mengatakan jika apa yang dikatakan Manbuk benar adanya. Beberapa saat kemudian Yunsu bilang jika ia pamit akan segera pulang. Tak lupa ia lalu berterima kasih kepada keluarga itu karena telah menyelamatkannya. Kemudian ketika Yunsu hendak pergi, seluruh anggota keluarga melambaikan tangannya. Di hutan itu, Yunsu ternyata tersesat dan tidak tahu arah mana yang harus dituju. Akhirnya ia hanya berputar-putar saja hingga hari yang semula terang kini tiba-tiba berganti menjadi gelap. Yunsu masih terus melangkah sampai akhirnya kakinya tertuju pada sebuah cahaya. Yunsu pun lalu mendekat dan itu rupanya adalah rumah yang semalam ia tempati. Karena hari sudah larut, ia pun kembali ke rumah itu dan meminta untuk menginap semalam lagi. Seluruh keluarga masih tetap menyambutnya dan Yunsu pun meminta maaf karena sudah merepotkan. Ia ingin esoknya agar dituntun untuk menuju jalan keluar hutan itu. Tapi si ayah bilang jika besok ia libur dan tidak bekerja. Jadi ia akan terus di rumah, begitu juga dengan si ibu.
Namun anehnya, mereka berdua kok terlihat sangat gugup ya. Mereka seolah tidak ingin membantu Yunsu, hingga akhirnya Manbuk bilang jika esok ia akan membantu Yunsu untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan. Yonghae juga ikut mendekat bersama Jungsun dan bilang jika mereka akan menunjukkan Yunsu jalan keluarnya bersama-sama. Namun ekspresi si ayah dan si ibu terlihat sedikit janggal. Mereka seperti khawatir akan sesuatu, sedangkan anak-anak justru terlihat sangat bahagia. Akhirnya, Yunsu pun menginap kembali di rumah itu. Tapi sebelum tidur, tiba-tiba terdengar suara jam dinding berbunyi yang sedikit creepy dan mengagetkan. Ketika Yunsu mendekatinya, terdengar ada suara lain di balik dinding, yang ternyata itu adalah suara si ayah dan si ibu yang sedang berdebat. Dalam perdebatan itu si ibu mengatakan jika ia tak betah untuk terus tinggal di sana. Mereka juga takut jika anak-anak mendengar pembicaraan mereka. Lalu ketika Yunsu menoleh, ternyata ada sosok yang mirip Yonghae di sudut ruangan. Namun ketika didekati, pintu kamar tiba-tiba tertutup. Dan anehnya, sosok itu pun juga ikut menghilang. Yunsu lalu mendatangi kamar anak-anak dan Manbuk mengatakan jika Yonghae kadang berjalan saat tidur dengan mata yang terbuka. Aneh. Yunsu lalu menemani anak-anak untuk tidur. Anak-anak pun merasa kehadiran Yunsu membuat mereka semakin nyaman. Lalu pada tengah malam Yunsu terbangun karena merasa ada seseorang yang lewat. Lalu saat ia mengecek jendela, ada selembar kertas yang terjatuh. Dan saat mencoba mengambilnya, ia melihat ada seseorang yang sedang bermain di ayunan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Pagi itu anak-anak menangis histeris karena ternyata orang tua mereka pergi begitu saja. Dan kertas yang semalam terjatuh dalam mimpi Yunsu adalah pesan dari orang tua yang mengatakan jika mereka ada urusan penting selama beberapa hari. Jadi mereka meminta Yunsu untuk menjaga anak-anak. Yunsu pun sempat kesal ditambah anak-anak yang menangis berisik, membuat dia semakin bingung dan sulit untuk berpikir. Di tengah kebingungan, Yunsu meminta Manbuk untuk mengantarkannya ke kota. Tapi Manbuk bilang jika ia tidak bisa meninggalkan adik-adiknya sendirian. Jadi Yunsu pun minta ditunjukkan jalan keluarnya saja. Nanti setelah sampai di kota, Yunsu akan mencarikan orang yang bisa mengasuh mereka. Akhirnya, Yunsu pun pergi seorang diri dan mencari jalan keluar sesuai petunjuk dari anak-anak. Namun ketika tiba di tengah hutan, Yunsu merasa ada orang lain. Lalu singkat cerita, siang pun berganti menjadi malam. Sementara di rumah itu terlihat anak-anak sedang menonton televisi. Tiba-tiba, Yunsu pun kembali lagi ke rumah itu. Anak-anak jadi senang dan menyangka jika Yunsu ingin menginap lagi malam itu. Yunsu pun lalu menanyakan soal telepon, apakah sudah diperbaiki atau tidak. Tapi Manbuk bilang jika telepon mereka tidak tersambung sama sekali. Jadi bagaimana mereka bisa menyuruh orang untuk memperbaikinya? Yunsu pun lalu ke kamar orang tua untuk mencari keberadaan teleponnya. Namun, ia tidak menemukannya. Anak-anak pun kemudian meminta Yunsu untuk tinggal bersamanya karena merasa jika Yunsu adalah orang yang baik. Malam itu Yunsu pun menemani anak-anak dan mulai merasa bingung atas keadaannya yang aneh dan kepergian orang tua anak-anak yang tiba-tiba. Namun ketika anak-anak sedang menggambar, Yunsu mencoba melihat gambarnya. Tiba-tiba saja Manbuk marah karena Yunsu telah menyentuh barang-barangnya. Lalu saat sedang di kamarnya, Yunsu mendengar seperti ada suara seseorang yang sedang berjalan di lantai atas. Ia pun mencoba mengikuti sumber suara itu. Ketika sampai di atas, suara itu semakin jelas terdengar dari salah satu pintu. Yunsu pun mencoba masuk semakin dalam. Namun karena di sana gelap dan agak creepy, Yunsu pun bermaksud untuk kembali. Namun saat ingin pergi, ia mendengar suara lagi dari sana dan seperti sebuah tangisan seseorang. Dan karena penasaran, Yunsu pun kembali mendekat ke sumber suara yang ada di atas. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah rambut dan kepala seseorang yang membuat Yunsu terkejut hingga ia pun terjatuh. Saat itu, Manbuk datang dan mempertanyakan kenapa Yunsu ada di sana. Yunsu pun menjelaskan jika ia merasa di atas ada seseorang. Lalu mereka berdua pun mengeceknya dan ternyata tidak ada siapa-siapa sob. Karena semakin merasa ada sesuatu yang janggal, Yunsu pun lalu meminta Manbuk untuk membantunya keluar dari hutan itu.
Man-buk pun lalu memberikan sebuah peta jalan keluar, dan keesokan harinya Yun-soo pun mengikuti jalan seperti yang tertera di dalam peta. Tapi di tengah jalan salju tiba-tiba turun, dan dalam perjalanan itu pun Yun-soo bertemu dengan pasangan suami istri yang bernama Byun dan juga Kyung-suk, yang ternyata mereka juga sedang tersesat karena mobil mereka rusak dan mereka terjebak salju. Mereka bertanya, katanya ada sebuah rumah di dalam hutan itu dan bermaksud untuk beristirahat sejenak. Yun-soo bingung bagaimana Byun mengetahui ada sebuah rumah di tengah hutan, yang ternyata Man-buk lah yang memberitahukannya, karena Man-buk tiba-tiba ada di antara mereka. Yun-soo pun kaget, lantas ia segera pergi meninggalkan mereka, ditambah ia merasa ada yang aneh dan janggal. Bagaimana mungkin Man-buk tiba-tiba ada di sana? Byun dan Kyung-suk akhirnya sampai di rumah. Mereka mempertanyakan keberadaan orang tua anak-anak. Yong-hae mengatakan jika ortu mereka telah pergi karena sebuah urusan. Kyung-suk melihat ada banyak perhiasan di tempat itu dan terlihat begitu senang. Sedangkan Yun-soo masih belum menemukan jalan keluar. Ia melihat ada boneka yang tersangkut di pohon, dan ketika ia mendekatinya, tiba-tiba Yun-soo terpeleset. Dan ternyata di sana ada mayat seseorang yang telah membeku. Tapi Yun-soo hanya melihat pohon-pohon di dekatnya itu bergerak. Sampai akhirnya ia pun tidak sadarkan diri. Dalam mimpinya ia melihat si kecil Yun-soo sangat marah dan mengacak-ngacak tubuh boneka dan berkata sesuatu tentang kematian. Sementara Yong-hae melarang Yun-soo untuk pergi. Lalu ketika tersadar, Yun-soo melihat cahaya dan ketika didekati, ternyata itu adalah rumah yang ditempati anak-anak. Yun-soo yang tidak bisa keluar hutan masuk kembali ke rumah, dan karena saking emosinya, ia pun marah-marah dan membuat Jung-sun menangis. Yong-hae pun mencoba menenangkan Jun-soo dan menyuruhnya untuk beristirahat. Yun-soo pun meminta maaf pada Jung-sun dan memberikan sebuah benda milik Jun-sun yang ia temukan di hutan tadi. Byun pun mencoba berkenalan, tetapi Yun-soo malah terlihat kebingungan dan mengabaikannya. Karena salju masih tetap turun, Yun-soo pun terpaksa untuk tinggal di rumah itu. Dan ini sudah hari keempat ia terjebak di sana dan tidak bisa keluar. Dengan kehadiran Byun dan Kyung-suk, anak-anak seperti mendapatkan pengganti orang tua. Namun saat makan, Jung-sun meminta disuapi, tetapi Kyung-suk dengan kasar menolaknya. Bahkan ia membuat Jung-sun kesakitan. Dan tentu aja itu membuat Yong-hae dan Man-buk menjadi emosi. Untung aja Byun segera menjadi penengah dan mencoba menenangkan keadaannya. Lalu mereka pun melanjutkan makan. Sementara itu Yun-soo merasa aneh dengan siaran televisi, di mana channel yang ada tidak berubah sama sekali. Sampai akhirnya ada saluran yang memperlihatkan penampakan zaman dulu. Yun-soo pun jadi semakin aneh. Ia pun kemudian memeriksa televisi tersebut, yang ternyata kabel televisi itu tidak tersambung sama sekali. Setelah makan, anak-anak itu pun bermain di luar, dan Byun terlihat perhatian kepada Yong-hae, meskipun itu ada sedikit aneh. Sedangkan di dalam, Kyung-suk malah sibuk mencari perhiasan yang ada di rumah itu. Namun ketahuan oleh Yun-soo yang langsung menegurnya untuk tidak mencuri perhiasan di rumah itu. Tetapi Kyung-suk mengabaikannya dan langsung pergi begitu aja. Lalu Yun-soo melihat ada sebuah buku yang bercerita tentang seorang anak yang sepertinya ada kaitan dengan Yong-hae, Man-buk, dan juga Jung-sun. Tapi Man-buk tiba-tiba datang dan memarahi Yun-soo karena telah menyentuh barang miliknya. Karena omongan Man-buk yang kasar membuat Yun-soo jadi emosi dan memegangi tangan Man-buk. Tapi dari genggaman tangan Yun-soo tiba-tiba keluar asap aneh yang membuatnya kepanasan. Yong-hae tiba-tiba datang dan segera mengajak Yun-soo untuk pergi bermain di luar, sambil mengatakan jika jangan pernah membuat Man-buk marah. Saat itu Yun-soo benar-benar semakin merasa ada sesuatu yang aneh dengan anak-anak, namun ia masih belum tahu. Suara gaduh di atap terdengar kembali. Yun-soo yang masih penasaran nekat naik, lalu ia pun datang ke atap di mana ia pernah melihat ada seseorang di sana. Setelah menelusuri tempat itu, Yun-soo menemukan ada seseorang yang ketakutan, dan ketika didekati, orang itu malah meminta maaf berkali-kali. Dan ternyata orang itu adalah si ibu yang terlihat sangat ketakutan. Yun-soo lalu bertanya tentang apa yang terjadi, namun si ibu malah menyuruh Yun-soo untuk tenang, khawatir jika pertemuan mereka diketahui anak-anak. Si ibu pun menjelaskan jika dia bukanlah ibu anak-anak. Mobil mereka dulu rusak di tengah jalan, dan saat mereka mencari pertolongan muncullah Jung-sun yang membawa mereka ke rumah ini.
Selama ini mereka mencoba keluar tetapi tidak bisa. Sambil ketakutan, si ibu mengatakan jika anak-anak telah membawa suaminya pergi dan sekarang ia tidak mengetahui keberadaannya. Si ibu juga dibuat tersesat di lantai atas di rumah itu. Dan ketika pintu dibuka, si ibu hanya menemukan jalanan tanpa ujung. Akhirnya si ibu tidak bisa keluar sama sekali. Kemudian Yun-suk mendengar suara dari bawah yang ternyata Kyung-suk sedang mencuri perhiasan. Lalu ketika akan bertanya lagi ke si ibu, ternyata si ibu sudah menghilang. Dan dari sana muncullah Man-buk. Yun-suk tiba-tiba saja terbangun dan kejadian itu seperti mimpi. Saat itu adalah hari kelima Yun-suk di rumah tersebut. Terlihatlah Kyung-suk yang semakin tidak tahu diri dan justru malah mempertanyakan seluruh perhiasan yang berada di rumah itu. Dan ketika melihat perhiasan di kalung Jung-sun, membuat Kyung-suk ingin mengambilnya. Jung-sun pun langsung mengaduk ke Man-buk, tapi Kyung-suk malah menamparnya. Byun mencoba menenangkannya, tetapi Kyung-suk justru mengusirnya. Dan setelah itu Kyung-suk kembali ingin menyakiti Jung-sun. Namun Yun-suk segera melindunginya. Man-buk dengan kekuatannya menjatuhkan lampu dan melukai Kyung-suk. Kyung-suk pun mencoba menghentikan Man-buk sampai Yong-hae pun ikut berteriak. Man-buk akhirnya berhenti dan Kyung-suk pun tidak kesakitan lagi. Yun-suk akhirnya mulai tahu bahwa anak-anak itu berbeda dan mulai agak takut berhadapan dengan mereka. Kyung-suk langsung mengadu ke Byun jika anak-anak di rumah itu adalah iblis. Dan Kyung-suk jadi ketakutan karena merasa ada sesuatu yang jahat di rumah itu. Ia mengajak Byun untuk pergi dari rumah tersebut. Namun Byun sepertinya sudah punya rencana dan menyuruh Kyung-suk untuk bersabar. Mereka mungkin akan lebih lama berada di rumah tersebut. Sementara itu Yong-hae pun terlihat berterima kasih dengan apa yang telah Yun-suk lakukan. Yun-suk pun bertanya sebenarnya apa yang sudah terjadi di rumah itu. Tapi Yong-hae tidak menjawab. Yun-suk pun lalu bilang jika ia harus segera keluar dari sana. Dan itu membuat Yong-hae merasa jika Yun-suk membencinya. Yong-hae kemudian meminta Yun-suk untuk tinggal bersama mereka. Lalu kemudian Man-buk datang dan menghentikan percakapan mereka. Kemudian anak-anak pun sibuk menggambar. Dan saat itu Jung-sun curhat ke kakak-kakaknya jika ia membenci Kyung-suk. Di saat bersamaan, anak-anak mendengar suara dari atap. Mendengar itu, Man-buk lalu mencoret sebuah gambar dengan tinta merah. Ketika hari sudah malam, Yun-suk pun kembali ke atas lagi untuk mencari keberadaan si ibu. Namun ketika ia berhasil menemukannya, si ibu terlihat lemah dan ketika disentuh, tiba-tiba si ibu jadi retak dan ternyata si ibu sudah diubah menjadi layaknya boneka. Lalu keesokan harinya, anak-anak bermain dengan sangat gembira. Jun-sun kemudian mengajak Yun-suk untuk ikut bermain juga, dan dia membawa banyak kepala boneka. Yun-sun dan Yong-hae kemudian meminta Yun-suk untuk bercerita, dan Yun-suk pun mulai bercerita tentang sebuah istana ajaib, di mana sebenarnya Yun-suk menceritakan tentang dirinya yang terjebak di rumah tengah hutan itu. Yun-suk pun mengumpamakan dirinya sebagai seorang pangeran, dan anak-anak sebagai peri. Tetapi saat pangeran berada di istana ajaib, para peri tidak memperbolehkannya keluar. Si pangeran ingin segera pergi karena ia harus bertemu dengan ibunya yang sakit dan putri kerajaan yang sedang mengandung. Tiba-tiba Man-buk pun ikut menambahkan jika para peri bisa melakukan apapun yang ia mau. Peri bisa membuat pangeran jatuh cinta kepada para peri dan hidup bahagia selamanya. Dan Man-buk mengatakan jika pangeran mencoba pergi dari sana, maka peri akan marah dan memotong tangan serta kakinya agar pangeran tidak pergi kemana-mana lagi. Yun-suk pun jadi sedikit takut. Kemudian di tengah-tengah cerita, Byun lalu muncul dan menanyakan keberadaan Kyung-suk. Man-buk bilang jika Kyung-suk akan segera kembali dan Byun pun kemudian pergi. Mereka pun ingin mendengar lagi kelanjutan cerita dari Yun-suk, tapi Yun-suk bilang jika ia tidak ingat kelanjutannya. Dan setelah itu, Shin pun kemudian berpindah ke dalam rumah, di mana Byun mendatangi Yun-suk dan meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Kyung-suk dalam hutan. Yun-suk pun menjelaskan tentang berbagai keanehan di rumah itu. Ia pun mengajak Byun ke lantai atas untuk melihat si ibu. Namun ketika mereka sampai di atas, yang ada di sana hanyalah boneka kelinci. Dan itu membuat Byun merasa jika Yun-suk hanya bercanda. Namun boneka itu memegang perhiasan yang selama ini Kyung-suk cari. Byun pun terlihat senang karena mendapat perhiasan tersebut dan berinisiatif untuk merawat rumah tersebut. Dan dia akan menjadi pendeta di rumah itu. Byun tidak mendengarkan penjelasan Yun-suk tentang keanehan di rumah itu. Byun sepertinya sudah mengetahui jika anak-anak tersebut berjiwa iblis, dan dia akan mengirimkan anak-anak kembali ke tempat asalnya. Yun-suk pun jadi curiga dan bertanya siapa Byun sebenarnya.
Tapi Byun malah menghajarnya dan meminta Yunsu untuk lebih sopan. Setelah itu Byun pun mulai melakukan pendekatan kepada anak-anak. Ia bertanya tentang benda berharga di rumah tersebut. Tapi anak-anak bilang jika mereka tidak membutuhkan barang-barang seperti itu, karena mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan hanya dengan imajinasi mereka. Sementara itu Yunsu memeriksa sisi rumah dan menemukan sebuah buku. Byun kemudian menampilkan sulap di hadapan anak-anak. Kemudian Yunsu pun datang dan bilang agar anak-anak tidak mendengarkan Byun. Tapi Yonghae dan anak-anak lainnya sudah percaya dengan Byun. Yunsu lalu bertanya apa yang telah mereka lakukan kepada ibu mereka sendiri di atas. Yonghae lalu bilang jika ibu mereka tidak ada di rumah. Anak-anak mengatakan jika mereka bukanlah anak yang nakal, dan Byun pun lalu menghibur anak-anak lagi dan membuat mereka mendekat dan percaya dengan Byun sepenuhnya. Yunsu jadi semakin khawatir. Ia lalu minum dan makan roti, namun setelah itu ia mengecek di kulkas di mana ada yang tertutup baju yang digunakan oleh si ayah dulu. Dan ternyata itu adalah daging si ayah yang dimakan oleh Byun juga Kyung-suk, dan mungkin juga dulu dimakan oleh Yunsu. Yunsu pun semakin yakin jika anak-anak di rumah itu bukanlah anak-anak biasa dan mereka adalah iblis. Beberapa saat kemudian ia melihat Man-buk pergi ke hutan dan mengikutinya dari belakang. Tapi saat dalam perjalanan ia mendengar suara meminta tolong yang ternyata itu berasal di sebuah pohon, dan pohon itu adalah Kyung-suk yang sudah dikutuk menjadi pohon oleh anak-anak. Yunsu kembali mencari Man-buk dan melihat dari kejauhan Man-buk masuk ke dalam sebuah pintu yang entah terhubung kemana. Dan sebagai penanda ia meninggalkan roti di sana. Man-buk pun terlihat menaruh sebuah buku di dalam sana dan kemudian keluar lagi. Setelah Man-buk pergi menjauh, Yunsu lalu mendekat ke pintu itu. Dirasa situasi sekitarnya aman, ia pun lalu masuk ke dalamnya, yang rupanya terhubung ke sebuah ruangan di mana banyak sekali buku. Karena gelap, Yunsu kemudian menyalakan korek dan terlihatlah seluruh isi tempat itu sudah usang berdebu dan sangat tidak terawat. Yunsu pun mengecek salah satu buku di sana yang merupakan gambaran anak-anak. Yunsu lalu menyalakan lilin dan mulai fokus membaca, di mana di dalam gambar tersebut para anak-anak mencari ayah dan ibu baru untuk mereka. Jadi dulu ketika si ayah dan si ibu datang, mereka sangat depresi karena tidak bisa keluar dari sana. Apalagi anak-anak susah diatur. Mengetahui Jungsu kakinya sedang terluka, mereka pun tidak peduli. Mereka sering bertengkar dan anak-anak merasa mereka tidak pantas mendapat perhatian. Berhari-hari si ayah dan si ibu mencoba keluar di sana, namun mereka tetap kembali ke rumah itu, dan itu membuat mereka hampir gila, bahkan sering bertengkar. Karena pertengkaran itulah anak-anak tidak tahan dan membuat Man-buk bertindak dengan kekuatannya yang mendidihkan air, dan tangan si ayah dipaksa masuk ke dalam sana. Si ibu tampak panik hingga si ibu menyadari jika anak-anak di rumah itu bukanlah anak-anak biasa, dan setelah itu si ayah pun mereka habisi dan tumbuhlah tanaman di tubuhnya yang pernah Yunsu lihat dulu. Si ibu juga dipaksa mengenakan pakaian seperti boneka dan jadilah ia boneka seutuhnya. 저게 내 인형이었으면 좋겠어. 아이 착하다. Seketika itu lampu lilin pun padam dan rupanya Yonghae masuk ke sana. Yunsu bingung apakah Yonghae sedang tertidur berjalan atau sadar. Yonghae kemudian mempertanyakan apakah dirinya cantik atau tidak. Yunsu pun kemudian menjawab jika ia sangatlah cantik. Yonghae kemudian bercerita jika ia bermimpi buruk dan mempertanyakan mengapa Yunsu ingin pergi meninggalkan mereka. Yonghae mendekat dan Yunsu mencoba menyalakan lilin lagi. Di sana terlihat jelas wajah Yonghae berubah menjadi sangat tua. Yunsu jadi kaget sampai terjatuh dan membuat buku-buku berjatuhan. Tak sengaja, Yunsu melihat sebuah foto di mana ada Yonghae di sana, tapi pada tahun 1971. Yunsu pun menemukan biodata anak-anak yang ternyata Man-buk, Yonghae, dan juga Jungsun sudah sangat tua. Mereka lahir di tahun 59, 60, dan juga 65. Yunsu jadi sangat kaget. Ia pun berlari, tapi ia menemukan jalan buntu lagi dan jurang yang membuatnya tidak bisa berlari pergi. Sepertinya ia akan terjebak di sana untuk selama-lamanya.
Di dalam rumah, Byun menemukan catatan tentang rumah itu dan ia pun menemukan pisau terselip di antara satu buku. Byun kini menyekap Jungsun. Man-buk pun mencoba melawan, tapi Byun tidak takut dengan pisau yang ditemukannya. Ia mengancam anak-anak. Ia ingin tahu kemana ayah dan ibu anak-anak pergi. Man-buk sangat marah. Ia pun mengeluarkan kemampuannya lalu menyelamatkan Jungsun. Jungsun menangis dan bertanya mengapa seluruh orang dewasa jahat kepada mereka. Lalu Byun yang sudah sadar kemudian menyekap Man-buk dan akan menghabisinya. Byun merasa jika tubuh Man-buk dirasuki oleh setan dan sebagai orang pintar sudah tugasnya untuk menghabisi Man-buk. Tapi setelah melukai Man-buk, Byun malah kesakitan dan saat itulah Yunsu pun datang dan meminta anak-anak untuk berhenti. Yunsu kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini dan siapa anak-anak tersebut sebenarnya. Yonghae pun mulai bercerita, jadi dulu mereka sudah lama tinggal di tempat itu. Meski rumah itu dinamai dengan rumah anak-anak yang bahagia, tetapi anak-anak di dalamnya tidaklah bahagia. Mereka dikurung di penjara bahkan disiksa apabila berbuat kesalahan dan langsung dihukum dengan kekerasan fisik. Makanan mereka dibatasi dan dilarang untuk keluar ruangan. Anak-anak yang menurutnya nakal akan dikurung di ruangan isolasi. Hingga pada suatu hari, si petugas tersebut bermaksud membawa Jungsun. Dan karena akan diperlakukan tidak baik, Yonghae menawarkan diri agar membawanya saja karena ia lebih cantik dari Jungsun. Si petugas pun lalu membawa Yonghae dan Jungsun hanya diam saja. Ia tahu hal buruk yang akan terjadi kepada Yonghae. Di rumah tersebut, akhirnya hanya menyisakan Man-buk, Yonghae, dan Jungsun saja karena anak-anak lainnya dihukum juga dikurung dan bahkan dibiarkan mati. Keesokan harinya si petugas membangunkan mereka karena seorang wanita datang. Wanita itu dari dinas sosial dan menghadirkan Santa Claus untuk menghibur anak-anak. Anak-anak terlihat senang. Mereka diberi makan dan setelah itu diberi sebuah buku yang berjudul Hansel and Gretel. Lalu Santa Claus bilang jika mulai saat itu apa yang dibayangkan dan diinginkan oleh anak-anak akan terkabul. Mereka hanya perlu mengimajinasikannya saja. Saat malam tiba, anak-anak yang kelaparan itu dihabisi oleh petugas. Man-buk, Yonghae, dan juga Jungsun menjadi saksi atas tindakan itu. Dan setelahnya Man-buk mencoba menyelamatkan teman lainnya yang dikurung. Namun, pintunya terkunci. Dan ketika Man-buk membayangkan kuncinya terbuka, maka terbukalah. Mereka pun segera memberikan makanan pemberian Santa kepada teman-temannya. Tapi, mereka ternyata sudah tidak bergerak. Ternyata, anak-anak di dalam sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kembali ke masa sekarang, Byun yang masih hidup kini bermaksud melukai Yunsu. Anak-anak pun jadi tersadar jika Byun ini mirip dengan petugas panti asuhan yang mengurus mereka dahulu. Setelah mereka menyadari, sekarang anak-anak mencoba melawan Byun hingga akhirnya terlepas. Dengan kekuatan anak-anak, Byun pun lalu menghabisi dirinya sendiri. Dulu setelah si petugas panti asuhan mati, para anak-anak jauh lebih bahagia. Sekarang anak-anak meminta Yunsu untuk tinggal bersama mereka karena hanya Yunsu lah yang peduli dengan mereka. Anak-anak sudah menggambarkan sebuah buku jika mereka akan hidup bahagia dengan Yunsu. Mereka ingin agar Yunsu berada dengan mereka selamanya. Jadi apa yang telah terjadi memang sudah ditulis oleh anak-anak bahwa ceritanya Yunsu akan ada di sana. Yunsu pun lalu bilang jika seorang tengah menunggunya dan ia punya kehidupan lain. Anak-anak bersedih dan Yunsu juga mengajak anak-anak untuk pergi dari sana. Tapi anak-anak tidak mau. Ia masih ingin Yunsu berada di antara mereka. Yunsu lalu bilang bahwa ia tidak ingin berada di sana, yang membuat anak-anak merasa jika mereka adalah anak-anak yang nakal. Yunsu pun lalu menjelaskan bahwa mereka bukanlah anak-anak yang nakal. Dan Yunsu segera memeluk mereka untuk meminta maaf karena tidak bisa menjaga mereka lagi. Anak-anak mungkin bahagia jika Yunsu ada di sana, tapi Yunsu yang akan jadi tidak bahagia. Yonghae lalu bilang jika ia menyukai Yunsu dan kemudian menyuruh Yunsu untuk membakar buku ceritanya. Karena itulah satu-satunya cara untuk menghapus Yunsu dari imajinasi anak-anak. Man-buk lalu mencoba menghentikan Yunsu, tapi akhirnya Yunsu berhasil membakar buku ceritanya. 내 눈앞에서 빛을 잃었어 함께했던 모든 순간
Yunsu pun menangis, sampai tiba-tiba ia tersadar berada di dalam hutan. Dan ketika terbangun, matanya berair. Dan ia pun kemudian mencoba untuk menelusuri hutan tersebut, hingga pada akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Ia kemudian mendekat ke para polisi yang sedang menyelidiki kecelakaan yang menimpa Yunsu. Akhirnya polisi pun menyelamatkannya. Singkat cerita, Yunsu pun kini sudah menjadi seorang ayah. Ia tidak tahu apakah kisah tentang anak-anak yang ditemuinya dulu hanyalah mimpi atau benar-benar terjadi. Demi mengetahuinya, Yunsu pun mengumpulkan berita keanehan di daerah sekitar hutan itu, yang mungkin bisa menghubungkannya dengan kejadian aneh yang pernah dia alami. Dari berita yang ia dapatkan, Byun adalah seorang penjahat dan sudah ditemukan meninggal dalam kecelakaan di jalan yang dilalui oleh Yunsu dulu. Kemudian Yunsu pun menemukan sebuah buku yang ketika dibuka ada gambar 3 orang anak, dan membuat Yunsu menangis karena ia mengenali anak-anak tersebut. Mereka adalah Manbuk, Yonghae, dan juga Jungsun. Ternyata anak-anak tersebut sadar tanpa adanya orang tua pun mereka tetap menjadi keluarga yang saling melengkapi. Dan ternyata saat itu anak-anak terlihat mengunjungi Yunsu, dan setelah itu mereka pun akhirnya pergi. Dari film ini kita bisa belajar bahwa anak-anak hanya membutuhkan imajinasi untuk bisa bahagia. Dan itu berbeda dengan kita orang dewasa yang dibutuhkan lebih banyak hal untuk bisa bahagia. Meskipun itu tidak bisa dirasakan selamanya, karena pada akhirnya apa yang kita dapatkan suatu saat nanti akan meninggalkan kita. Ataupun sebaliknya, kitalah yang meninggalkannya. Jika kita ingin merasakan kebahagiaan selamanya, maka bahagiakanlah anak-anak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh, di dalam surga itu ada rumah yang disebut sebagai rumah kebahagiaan, yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil." Hadis riwayat Abu Ya'la. Itu